Waalaikumsalam. Halo Anti Bunda yang cantik. Halo Ji Halo yang lagi. cakep. Ya, buat yang Anti pakai hijab namanya siapa? Boleh dikenalin satu-satu. Saya adalah seorang ibu, nama saya Umi Sofia. Saat ini saya bertempat tinggal di Jepang. Terus datang ke Indonesia karena mau melihat konsernya Onyo. Ya, Anti yang pakai BXB juga. Nama saya Nanik Aoki. Saya juga sama dengan Bunda Umi, tinggal di Jepang. Dan kepulangan kali ini ke Indonesia itu untuk nonton konser Onyo. Kalau aku nggak bisa, no word for saying. Masukku tuh nggak bisa berkata-kata dah. Udah masuk itu tempat konser aja sudah gemeter ini kaki. Terus nyari tempat duduknya gitu. Aduh gimana cari yang itu ya apa? Pokoknya untuk Onyo itu yang paling di konser itu sangat menyentuh hati pas dia cerita story-nya itu loh. Iya, betul. Itu Bunda sampai nangis ya, Bunda. itu sampai nggak bisa kata-kata deh itu deh. Pokoknya di situ kita bisa tahu ya bahwa Onyo itu benar-benar bekerja keras untuk mencapai sampai ke titik yang seperti itu. Jadi apa ya, Onyo itu memang bekerja keras ya. Terus suaranya dia pas dia nyanyi tinggi dengan nada tinggi, dengan slang, dengan nazar itu ya. Kita aduh Onyo sampai segitunya ya, sudah sampai ke level itu gitu loh. Yang pasti Itu bangga Bangganya. banget gitu ngikutin Onyo gitu ya. oh dari ngomong Onyo ini pengen 2019. nangis jadinya. Ngikutin dia dari 2019 gitu, yang baru datang dari NTT, ngelihat perkembangannya gitu kan ya. Pokoknya udah bangganya itu yang nggak bisa dilukiskan dengan Dihilangkan kata-kata gitu kan. bener sekali. Kok bisa gitu dalam 3 tahun dia mencapai sampai kayak sekarang ini. Ya kalau saya Gimana ceritanya? saya begini, saya ada teman sangat ngefans sama seperti kita berdua ini. Mbak Wuri yang sekarang kerja di KBRI di Brasil. Memang kita selama ini, Mbak, beli tiket berapa? Sekian. Siapa yang pengen nonton tapi nggak mampu beli? Ya udah aku kesini aja Mbak Sopi. Ya udah aku beli sekian, kesini aja. Udah kita kontak teman-teman yang memang bener-bener pengen nonton tapi nggak ada duit, nggak punya transportasi untuk ke Jakarta. Ya udah kita support aja. Karena apa ya? Bagi saya, kalau mereka nonton konser ya dengan tiket yang kita berikan, otomatis mereka tuh lihat mereka dapat, makasih Mbak diberi tiket untuk nonton. Mereka bahagia loh, padahal cuma tiket, tapi mereka bahagia, antusias banget loh. Di situ kita pengen berbagi kebahagiaan dengan satu idola kita si Onyo ini, pengen nonton bareng, ngobrol bareng. Bayangin itu kalau kita kumpul jadi satu,
terus nonton bareng-bareng kan lebih enak. Makanya aku kan nggak beli tiket VIP daripada, ya maaf ya bukan maksud ini 1 juta, mending aku beli tiket untuk yang nggak mampu, si A, si B, si C gitu sih intinya. Hanya satu aja, nggak mau dipuji, nggak mau biar mereka ikutan nonton. Itu aja sih intinya gitu. Aku intens mulai ngikutin Onyo itu semenjak yang di NTT apa namanya? Upacara adat. Oh, Nah, mulai intensnya dari situ. Kalau sebelum itu, yang di Brownies. yang Sebelum di Brownies berarti ya? Sebelum di Sesudah dong. sesudah dong. Brownies. Mulai intens ngikutinnya itu dari situ. Gitu. Kalau Bunda? Kalau aku sejak dulu emang suka sama Ruben Onsu. Oh, gitu. Pas waktu itu kan kalau di Jepang kan kita hanya ngelihat YouTube tuh. Kadang-kadang kita pakai apa ya, live yang di Brownies tuh ada. Aku bilang, walah ini Pak Ruben masih ada aja di Brownies gitu. Nah setelah itu aku pengen tahu si ayah ini. Akhirnya aku klik di YouTube, apa-apa keluar semua. Pas Onyo masuk itu. Nah di situ aku tambah sayang, ngefans banget sama si Onyo. Terutama kisah hidupnya. Dan pertemuannya sama keluarga Ruben Onsu itu seakan-akan tuh ajaib banget gitu loh. Nggak bisa dinalar gitu kalau kita secara logika ya. Kok sampai kita yang dari Jepang berdua ini segitunya sayang gitu loh. Itu aja sih gitu. Terus aku pertama nangis Iya. dengar Onyo nyanyi yang nge-cover lagunya Hermes. Pas pertama dengar itu, aku tuh kok suaranya enak banget gitu, sampai nggak berasa gitu menitikan air mata gitu. Dari situ baru aku ngikutin sampai sekarang, sampai secinta ini gitu. Kalau aku pribadi waktu Onyo datang ke Brownies itu sudah nggak bisa apa ya, nggak, rasanya ingat terus itu gimana Onyo waktu kecil, item ya, terus takut-takut sama waktu disalamin sama Uncle Igun sama ayah itu. Pas nyanyinya itu loh, nggak bisa lupa sih itu, yang itu aja sih aku nggak bisa lupa. Terus ayah begitu sayang sama Onyo gitu loh. Nah di situ terus sampai sekarang. Nah ketemunya sama Onti Nani itu ya di grup, Di komen IG. di komen IG Pertamanya, gitu. Di komen IG. Karena bilang dari Jepang, terus Bunda Sofi, oh aku juga dari Jepang, Jepangnya di mana? Udah deh dari situ kita kontak-kontak terus. Tapi memang Sampai sekarang. Ya adik sama Bunda emang punya anak laki. punya. Anakku seumuran Onyo, Jadi kayak seakan-akan tuh Iya. itu kayak kayak ke anak sendiri. itu anak online ya. Iya, anak online. Anakku juga untuk Kenichi sekarang usia 27 ya, 27 tahun ya, sudah kerja. Terus pas Onyo cerita, ayah cerita pembulian itu ya, ngena banget di aku, kan aku ngalami bener. Karena Kenichi anakku itu, aku bawa Kenichi dari Indonesia ke Jepang tuh SD kelas 1, Michiko tuh SD kelas 5. Ngena banget itu, gimana rasanya dibully ya. Ya pengen lihat dia langsung. Dia langsung. Selama ini kan nontonnya di YouTube ya. Iya, cuma di YouTube. Terus ya nggak kebayang gitu kalau bakal ternyata datang ke konser itu bisa foto langsung sama dia, itu bisa foto bareng, itu nggak pernah terpikir. Dan pas ketemu Onyonya gimana? Oh, ramah banget dia. Iya, terus kan waktu aku ke Brownies kan dia Salim. tangan gitu. Tangan satu-satu gitu kan. Makasih Onti. Gitu Aku kan. sih pas apa ya, ketemu Onyo itu rasanya tuh gemeter, itu kayaknya kaki nggak napak gitu loh. Ya ampun, kenapa aku kayak gini gitu, tergila-gila banget gitu loh. Karena apa, kita udah tahu Onyo dari awal gitu loh. Background latar belakang dari kita udah tahu betapa anak ini baik, terus keluarganya juga baik gitu loh. Dan aku nggak pernah ngikutin seorang artis sampai kayak gitu. Bener. Baru Kita Onyo berdua aja. juga Onyo doang. Ya entah kenapa gitu yang ya itulah Onyo, dia punya karisma aura tersendiri gitu. Buat kita itu sayang ke dia. Dia Ramah, terus anak walaupun itu dia capek ya. baik, terus apa ya,
mau belajar. Bayangin loh, nggak mudah loh dari daerah datang ke Jakarta dengan perubahan yang ada, terus dia begitu dengan tuntunan orang tuanya dia bisa ngikutin, itu nggak mudah loh itu. Jangka berapa tahun doang dia bisa. Itu kita, aduh semangat nyok gitu. Itu aja. Ya, pas kita tahu ada konser Onyo itu, terus Mbak Sofi bilang, katanya yuk kita nonton konser Onyo, katanya ke Jakarta. Oh, ya udah, ntar aku izin suami dulu gitu. Ya aku izin suami, dibolehin. Ya udah dari situ Mbak Sofi cari tiket lah gitu. Ya udah akhirnya terlaksana. Dan jujur aku merasa bahagia. Ya itu bahagia banget lah. Kalau ditanya bahagia dan bangganya itu udah nggak bisa dilukiskan dengan Kata-kata susah mau ngomong, susah Cuma pokoknya ada. Pokoknya suka aja bisa lihat Onyo langsung gitu kan. Selama ini cuma dari YouTube kan aku nonton gitu, dan yang nggak pernah terpikir sama sekali bisa deket sama Onyo gitu, di foto gini, Seakan-akan terus makan bareng, ngobrol bareng. Banget, suami aku banget ngizinin. Dia udah tahu istrinya itu setiap hari yang dipantengin tuh dari bangun tidur sampai mau tidur happy family. Suami aku taunya happy family gitu. Terus anak aku juga sampai bilang, aduh katanya enak banget ya mama, katanya bisa nonton konsernya idol mama, katanya gitu. Anakku taunya Koko, karena yang gampang diucapin itu ya itu Koko gitu. Kalau aku sama anak Kenichi, karena sehari-hari kan berdua sama Kenichi ya. Terus setiap hari masak pun aku tonton Onyo. Pernah ya, gara-gara Onyo ada di Brownies, ya saya pokoknya aku ini harus pulang setengah hari. Tak jabanin, pulang setengah hari, aku nggak kerja, pulang ke rumah nonton Brownies live. Biar Beneran. bisa fokus gitu. Kemarin gitu si Kenichi bilang, itu siapa sih Ma? Orang Indonesia Ken. Mite, tak kasih. Masih kecil banget ya Ma. Iya, terus nangka kau, dia bilang gini bahasa Indonesia, kok mukanya kok bukan seperti orang Indonesia ya, kan dia dari NTT Ken, jadi mukanya tuh beda dengan orang Jawa, aku bilang gitu. Terus aku kasih tunjuk suaranya pas dia konser yang kedua tuh, nonton kita berdua. Akhirnya kemarin, Ken mama mau pulang, mau nonton konsernya Onyo gitu kan. Nggak apa-apa, pulang aja mah gitu. Yang membuat mama bahagia saat ini apa ya? Onyo, aku bilang. Ya udah pulang aja. Di situ aku terus, nih pulang yuk. Tak jabanin dah, masalah duit nggak ngaruh, aku bilang gitu. Mbak, aku izin dulu sama suami ya. Ya udah, anakku terutama tahu betul bahwa mamanya ngefans sama Onyo. Kemarin tuh 1 minggu sebelum aku berangkat, lihat aku packing, dia mau ngikut sebetulnya. Cuman kalau ngikut bareng kan otomatis tiketnya nggak sama nanti, karena aku beli tiket 4 bulan sebelumnya. YouTube. Cuma itu yang bisa kita lihat kan, karena pas buka YouTube lewat terus kan, Ruben Onsu sama Onyo itu lewat ya kan, bikin penasaran. 2019 Pokoknya YouTube 2019. apapun yang mengposting tentang Onyo, The Onsu, udah kita Selalu lihat. lewat, Kita lihat lewat itu, kita terus gitu kita kan. subscribe gitu. Penasaran dan akhirnya diklik siapa sih. Terus bikin lagi gitu, bikin pengen nonton lagi sampai kita itu ya nggak mau ketinggalan gitu berita tentang Onyo gitu. Karena apa ya, pas nyanyi lagu Ayahku itu, ayah kan Dalam banget. Terus apa ya, vibrate, getaran suaranya tuh ngena banget. Jadi kita tuh ya ampun ini anak gitu loh. Jadi pas lihat konser Onyo kemarin tuh seperti lihat anak kandung loh. Ih, anakku udah gede, udah maco, seksi, suaranya tambah. Ya Tuhan, anakku udah gede ya gitu, udah pasku tuh apa ya, udah mampu gitu ya. Onyo udah gede sekarang gitu. Padahal selama ini kan kita lihat layar kecil kan. Ya ampun, Onyo sehatnya, sebahagianya, udah gede gitu. Rasanya kayak ngelihat anak kandung. Bangga banget tuh. Gitu loh. Makanya aku foto itu sampai gemeter, keringat dingin keluar kemana-mana. Pokoknya Onyo udah best dah. Makanya nggak bisa kata-kata lain dah. curhat ke suami pas setelah makan sama The Onsu itu.
curhat ke suami, pokoknya aku bahagia, kata aku. Udah bisa foto nonton konsernya, bisa foto bareng. Terus tadi diajakin makan, sampai suami bilang, masa iya, katanya diajakin makan sama artis. Iya dong, kata aku gitu kan. Sekarang juga aku mau ke stasiun TV, mau lihat Brownies dia apa live-nya, itu, maksud aku brownies gitu ya. Kita juga kan seorang ibu gitu, jadi kita bisa ngerasain gitu apa yang dirasakan bunda gitu kan ya. Maksudnya mendidik anak yang kasarnya belum tahu apa-apa gitu sampai dia mengerti gitu kan ya, itu kan sulit banget. Bangga gitu banget loh kan. itu. Itu sulit gitu kan. Mungkin ya belum tentu semua orang bisa gitu ya. Pas lihat momen bunda menangis dan memeluk Onyo, Wajar lah itu. Iya, Wajar. namanya seorang Kebanggaan orang tua seorang gitu. orang tua gitu wajar. Orang tua yang bangga dengan anaknya gitu. Pasti begitu semua ikut orang terharu tua. nggak Bun? Anti? Ikut. Iya dong. Itu kan air mata bahagia ya. Betul. Semua orang tua Betul. pasti begitu. Kalau lihat bangga sama anaknya itu pasti mengeluarkan air mata gitu. Aku kan dulu kuliah bahasa Jepang, ya di Bandung itu. Nah, namanya kuliah bahasa Jepang, jadi pastilah ada keinginan buat ke Jepang itu. Ada salah satu temanku yang sekolah ke Jepang. Nah, aku juga tanya-tanya gitu ya, sekolah ke Jepang itu gimana, program ke Jepang. Nah, setelah tahu, terus aku bilang sama orang tuaku, ternyata kan orang tuaku yang nggak punya lah duit buat sekolah ke Jepang gitu ya. Kecuali tunggu tanah laku dulu. Tahu sendiri jual tanah kan nggak kayak jual gorengan gitu ya. Nah, akhirnya ya udah itu pupus. Terus aku cari-cari lagi informasi. Ada yang bilang bisa kerja ke Jepang. Nah, aku daftar kerja di restoran gitu ya di Jepang. Programnya cuma beberapa bulan gitu. Ya udah aku ikutin yang itu. Terus ketemu sama suami di situ. Nah, dari situ ya udah berlanjut. Kalau Anti ketemunya di Jepang ya mas suaminya ya? Iya, aku ketemu di Jepang sama suami. Ya udah, akhirnya berlanjut pacaran kurang lebih setahun, menikah, punya anak. Ya udah, sekarang udah tinggal di Jepang terus. Oke, alhamdulillah terjawab ya. Jadi buat fans Becky yang pada nanya-nanya, kok ada fans-fans yang dari luar negeri, tetapi dia dari Indo. Itulah sejarahnya. Iya. Kalau Bunda Sofi sendiri? Kalau aku dulu kan di Surabaya, kerja di PT Tempo. Habis gitu kan aku pegang semua retail yang di Surabaya Barat kayak Tunjungan Plaza gitu. Waktu itu ada anak buah yang memang selling in selling out tuh harus, dia nggak pernah masuk, jadi dia nggak dapat bonus. Udah aku jalan ke sana pas malam minggu. Pas kita ngobrol gimana cara ngajarin dia promosi yang baik, apa gitu. Terus ada gerombolan orang Mitsubishi pakai seragam biru, ada tulisan Mitsubishi gitu. Teman-teman, ayo siapa yang bisa bahasa Inggris nih gitu. Terus aku bilang, ya aku bisa sih sedikit-sedikit, kalau I love you aja bisa gitu. Langsung aku datengin itu gerombolan orang Jepang, termasuk Mr. Okita Yoshinori itu ya. Siapa itu? Otosang. Yang berarti Suaminya. Calon suamiku. Terus, may I help you sir? Akhirnya dia bilang dia butuh, kalau orang Jepang yang kerja di Indonesia itu kan mereka belanja nggak setiap hari, nggak bisa. Jadi pengen, nah aku ya promotion aja sendiri produk aku gitu. Akhirnya sudah bisa. Terus kamu kerja di sini? Oh enggak, saya dari PT Tempo gitu. Akhirnya ketemu, akhirnya besoknya dia ke kosan. Ya udah, langsung aku pikir dia itu orangnya baik ya, terus sopan juga. Terus 1 bulan 2 bulan 3, can we married gitu, may I married you gitu. Ya udah menikah. Halo Kak Susi, apa kabar? Halo, sehat. Iya. Halo Kak. Kemarin kan nggak bisa hadir di konser Onyo yang di It's My First di Jakarta. Perasaannya gimana sih? Ya, rasanya pasti sedih lah. Soalnya kan udah lama pengen ketemu, pengen nonton langsung gitu. Tiba-tiba pas ada konser off air nggak bisa datang gitu karena ya jarak dan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan lah. Oke, untuk pesannya buat Kokonya gimana nih yang dari fansnya jauh-jauh dari Jepang? Pesannya buat Onyo tetap rendah hati, sukses terus, makin lancar segala cita-citanya, tetap sayang sama keluarga, sama fans-fans
untuknya semua dan sehat selalu. Oke, terima kasih buat waktunya Kak Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Pada awal saya tahu channel ini karena apapun yang berhubungan dengan Onyo pasti itu tak lihat dan tak subscribe ya. Subrek itu aja dah. Nah, Oke, Bunda Sofi dan Anti Nanik, terima kasih banyak buat waktunya. sama-sama. Dan ngasih kesempatan buat channel I. Untuk teman-teman setelah melihat video ini jangan lupa untuk di subscribe, share, komen, dan like, dan jangan lupa notifnya dihidupkan. Oke? Aku yang pasti aku senang, bersyukur ada kesempatan bikin konten bareng YouTuber fansnya Onyo. Kan ini kesempatan yang sangat-sangat langka. Jadi buat fansnya Onyo dimanapun berada, jangan lupa nonton Z Fauzi Channel. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Bye. Thank you. Untuk teman-teman bila melihat postingan ini jangan lupa di subrek edit ya nanti ya. Pas Onyo mau konser kan, Mbak Sofi bilang, yuk nonton konser Onyo gitu kan. Cut ya. Nanti diedit ya. Yuk katanya nonton konser Onyo. Dari Jepang ke sini. Hitung sendiri ya. Kita nggak bisa hitung. Mumet hitungnya. Mumet. Hitung sendiri.